Nama lengkapnya Untung Suroto, lelaki sederhana dari desa Plosok Kuning, Jawa Tengah. Usianya baru 28 tahun, tapi garis kerut di wajahnya seperti mewakili beban hidup yang lebih tua. Sejak ayahnya meninggal karena gagal ginjal, ia jadi tulang punggung keluarga. Ibunya sudah tak bisa kerja, dan dua adiknya masih sekolah. Untung menggarap sawah warisan keluarga, tapi dalam 2 tahun terakhir, banjir dan hama membuat panen gagal total. Setiap malam, ia duduk di beranda rumah kayunya yang reot, menatap langit sambil menghitung utang. Kredit pupuk, cicilan motor, dan biaya sekolah adik bungsunya, semuanya menggerogoti pikirannya. Sampai suatu hari, seorang teman lamanya, Roni, pulang dari Arab Saudi. Badannya lebih berisi, kulitnya lebih terang, dan yang paling mencolok, dia bawa pulang motor baru serta emas untuk ibunya. "Gue cuma ngerawat unta, Tung," kata Roni sambil tertawa, menepuk pundaknya. "Tapi kalau rajin dan jujur, majikan Arab itu dermawan. Gajinya gede, bisa nabung banyak. Lu mau, tak bantuin masuk?" Kalimat itu terus bergema di kepala Untung malam itu. Tak bisa tidur, ia hanya menatap langit-langit rumah, mendengar suara tikus di loteng. Ia tahu ini bukan keputusan mudah, pergi ke negeri jauh, meninggalkan ibu dan adik-adiknya. Tapi, kalau tetap di sini, ia hanya akan jadi lelaki gagal yang menonton keluarganya tenggelam perlahan. 2 bulan kemudian, setelah proses berliku lewat agen penyalur resmi, Untung sudah duduk di pesawat menuju Riyadh, Arab Saudi. Perasaan campur aduk, takut, gugup, tapi juga ada secercah harapan. Ia hanya membawa tas kecil berisi pakaian, Al-Quran milik ayahnya, dan selembar foto keluarganya. Setibanya di Bandara King Khalid, udara panas langsung menyambut seperti tamparan keras. Ia tak pernah merasakan suhu sepanas itu. Udara gurun seperti masuk menusuk paru-paru. Seorang pria Arab tinggi besar dengan jubah putih menjemputnya. Namanya Fahad, manajer peternakan unta milik keluarga bangsawan Al-Rashid. Untung dibawa melewati kota, lalu masuk ke wilayah pedalaman gurun yang luas dan gersang. Jalanan berubah menjadi pasir, dan suara kendaraan mulai tergantikan deru angin gurun yang menggerus tenda dan batu. Di sanalah ia akan tinggal. Sebuah kompleks sederhana tapi bersih, dikelilingi pagar kayu dan kandang unta yang luasnya seperti lapangan sepak bola. Hari pertamanya langsung dimulai tanpa basa-basi. Ia dikenalkan pada 3 ekor unta betina bernama Laila, Suma, dan Nadah. Ketiganya agresif dan sulit diatur. Para pekerja lain kebanyakan berasal dari Sudan dan Bangladesh. Hanya ada 2 orang Indonesia selain dirinya. Mereka memperingatkan Untung bahwa unta-unta ini adalah milik khusus Nora Al-Rashid, anak perempuan pemilik peternakan. Nora itu wanita muda, cantik, tapi galak dan sangat perfeksionis. Bisik salah satu pekerja, Yusuf. Kalau unta peliharaannya sakit atau lecet sedikit saja, bisa langsung dipecat. Untung hanya mengangguk. Ia bukan tipe lelaki yang banyak bicara. Di hari-hari awal, ia lebih banyak diam, memperhatikan cara rekan-rekannya bekerja, bagaimana cara memberi makan, menyisir bulu unta, dan menangani unta yang rewel. Meski dihantui rasa takut dan rindu kampung, ia tetap tekun, bangun lebih pagi dari yang lain, membersihkan kandang tanpa disuruh, dan mencatat semua hal kecil di buku catatannya. Beberapa minggu kemudian, Untung mulai mengenali sifat tiap unta. Laila suka disentuh di leher, tapi mudah panik jika mendengar suara keras. Suma pemalas, tapi akan bergerak cepat kalau dibelai bagian kupingnya. Sementara Nadah, yang paling susah, hanya menurut kalau disapa dengan nada lembut dan diberi semangka segar. Ketekunannya mulai diperhatikan oleh Fahad. Bahkan, suatu malam, Fahad memanggilnya ke ruangannya. "Kamu orang Jawa ya?" tanya Fahad dalam bahasa Arab yang lambat. Untung mengangguk. "Besok, kamu ikut saya ke istal utama. Saya akan kenalkan kamu ke Nora," ujar Fahad. Dia ingin cari pengasuh baru untuk unta jantannya. "Saya pikir kamu orangnya." Untung terpaku. Nama Nora itu seperti legenda di kalangan pekerja. Banyak yang bilang dia sangat cantik tapi menakutkan. Ada yang bilang ia lulusan universitas luar negeri, punya ratusan ribu pengikut di media sosial karena hobinya memelihara unta langka. Ia bukan wanita Arab biasa. Tapi, kenapa dia ingin bertemu dengannya? Malam itu, Untung kembali menatap langit. Tapi kali ini tidak hanya memikirkan utang dan keluarga. Di benaknya mulai muncul pertanyaan baru. Apa yang akan terjadi setelah bertemu dengan wanita pemilik unta itu? Satu hal yang pasti, hidupnya tak akan sama lagi.
Hari-hari Untung kini tak lagi seperti dulu. Bukan hanya soal pekerjaan atau unta-unta mahal yang kini jadi tanggung jawabnya, tapi karena ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Noura Al-Rashid, putri tunggal pemilik ladang unta terbesar di Provinsi Al-Qasim, Arab Saudi. Pagi itu seperti biasa, Untung sedang menyisir bulu Jamal dengan hati-hati. Unta jantan itu sudah berubah total, tak lagi galak, bahkan kini bisa duduk tenang di pangkuannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang familiar terdengar. Noura datang, membawa 2 gelas kecil kopi dan sebungkus kurma. "Selamat pagi, Untung," ucapnya dalam bahasa Arab. Ucapannya kini lebih lembut dari biasanya. "Pagi, Miss," jawab Untung sambil menunduk. Noura duduk di atas kursi rotan yang diletakkan di dekat pagar kandang. Ia menatap Jamal yang kini begitu jinak di dekat Untung. "Kamu punya tangan yang bagus. Bahkan ayahku pun dulu takut pada Jamal. Tapi kamu bisa buat dia tunduk," katanya sambil tersenyum. Untung mengangguk kecil. "Saya cuma sabar, Miss. Binatang juga bisa paham hati manusia." Mereka terdiam sejenak. Hanya terdengar embusan angin gurun yang membawa aroma pasir panas. Lalu Noura bicara lagi. Kali ini suaranya lebih lirih. "Aku dulu pernah kehilangan unta kesayanganku. Namanya Rumaithah. Ia mati karena salah perawatan. Sejak itu, aku tak pernah benar-benar percaya pada pekerja," ungkapnya. Untung terkejut, bukan karena ceritanya, tapi karena Noura memakai kata "aku", bukan lagi "saya" atau "kami". Ada kehangatan dalam ucapannya. "Tapi kamu beda," lanjut Noura. "Kamu tak hanya kerja, kamu seperti bicara dengan mereka, dengan unta-unta ini." Hari-hari selanjutnya, hubungan mereka makin dekat. Tak hanya bicara soal unta, Noura mulai menanyakan hal-hal pribadi. Tentang keluarga Untung di Jawa, tentang masa kecilnya yang naik kerbau di sawah, tentang ibunya yang suka masak sayur asem. Suatu sore, Noura bahkan meminta Untung memasakkan makanan khas Indonesia. Untung sempat bingung, tapi ia akhirnya membuat nasi goreng kampung dengan bumbu sederhana. Ia memasaknya di dapur kecil belakang kandang, dan menyajikannya di piring plastik. Noura mencicipi dengan penasaran, lalu tertawa. "Ini pedas tapi enak sekali," katanya. "Kamu bisa jadi koki." Untung tersipu. Ia tak menyangka wanita bangsawan seperti Noura akan makan nasi goreng buatan tangan kasarnya. Hubungan itu perlahan jadi bahan bisik-bisik di kalangan pekerja. Yusuf, teman satu kamarnya, mulai sering menggoda. "Jangan-jangan kamu bakal jadi majikan baru di sini," katanya sambil tertawa. Untung hanya tertawa canggung. Tapi di dalam hatinya, ia bingung sendiri. Ia memang merasa senang bersama Noura. Ia suka cara wanita itu tertawa. Cara matanya bersinar saat bercerita tentang masa kecil di padang pasir. Bahkan caranya marah pun terlihat elegan. Tapi ia juga sadar satu hal yang pahit. Ia tetap seorang TKI. Noura tetap seorang bangsawan Arab. Namun, suatu hari, segalanya berubah drastis. Pagi itu Noura memanggil Untung ke ruang kaca istal utama. Ia tampak resah. "Aku akan menikah," katanya singkat. Langsung ke inti. Untung membeku. Ia seperti ditampar kenyataan. "Dengan siapa?" tanyanya pelan. "Dengan pria pilihan keluarga. Ayah sudah atur. Seorang saudagar dari Riyadh. Aku belum pernah bertemu dia," ucap Noura, lalu menatap Untung. "Tapi aku harus patuh." Untung menunduk. Kata-kata itu seperti menusuk dadanya. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya tak sanggup. "Kalau itu yang terbaik untukmu, Miss, saya doakan semoga bahagia." Noura memalingkan wajah. "Terima kasih." Hari-hari berikutnya terasa berat. Noura jarang datang ke kandang. Untung kembali bekerja dalam diam, menyisir bulu unta tanpa semangat. Bahkan Jamal pun seperti ikut murung, enggan bergerak. Namun tak lama kemudian, sebuah kejadian mengejutkan datang. Noura membatalkan pertunangannya. Desas-desus mulai beredar. Konon, Noura menolak lamaran itu di depan ayahnya sendiri, bahkan memohon agar tak dipaksa. Dan yang lebih mengejutkan, Noura kembali datang ke kandang dengan wajah penuh tekad. "Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak aku kenal, tidak aku percaya," katanya. "Dan kamu, Untung kamu bukan siapa-siapa di mata mereka. Tapi di mataku, kamu berbeda." Untung terdiam. Hatinya berdebar keras. Ia tak berani bicara, tapi air matanya nyaris tumpah. Noura mendekat. "Aku belum tahu masa depan kita.
Tapi satu hal pasti, aku tak ingin kamu pergi dari sini. Matahari gurun sore itu bersinar hangat. Lebih hangat dari biasanya. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Untung merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Mungkin ini cinta. Hari itu udara terasa panas menyengat. Langit gurun menguning pekat. Tanda badai pasir akan segera datang. Para pekerja sudah diperintahkan kembali ke barak, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Tapi di kandang utama, Untung masih bertahan. Jamal belum diberi makan, dan beberapa unta kecil tampak gelisah. "Ayo, Jamal, makan dulu. Habis itu kita masuk ke dalam," bisik Untung sambil mengelus leher unta hitam besar itu. Tiba-tiba suara klakson jeep terdengar mendekat. Untung menoleh. Mobil putih berhenti di dekat pagar kandang, dan dari balik kabut pasir yang mulai naik, sosok Nora turun tergesa-gesa. "Untung, kenapa kamu belum masuk ke tempat aman?" teriaknya dalam bahasa Arab. Rambutnya tersibak angin kencang, jubahnya berkibar. "Unta-untanya belum aman semua, Miss. Saya harus pastikan mereka tidak panik," jawab Untung keras-keras melawan suara angin. Tanpa diduga, Nora berjalan masuk ke dalam kandang. Tak peduli debu-debu mulai menampar wajahnya. Untung terkejut. "Miss, jangan kesini. Ini berbahaya." Tapi Nora mengabaikannya. Ia justru membantu menutup pintu-pintu kandang yang belum terkunci dan mengarahkan anak-anak unta ke dalam bilik tertutup. Saat satu pintu nyaris terbanting oleh angin, Nora hampir terjatuh. Namun Untung sigap menangkapnya. Mereka terdiam sejenak. Wajah mereka hanya beberapa jengkal. Mata bertemu mata. Napas mereka tercampur pasir gurun. Untuk sesaat, badai di luar seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua. "Kamu bodoh, kenapa masih di sini?" tanya Nora pelan, meski marah. Untung tersenyum pahit. "Karena saya lebih takut kehilangan unta-unta ini daripada kehilangan pekerjaan." Nora menatapnya dalam. "Bukan pekerjaanmu yang kuperhatikan, Untung, tapi kamu." Setelah semua unta aman, Untung dan Nora berlari ke dalam gudang kecil yang terbuat dari beton, tempat berlindung sementara. Di dalam sana, debu tak masuk, udara tetap pengap, tapi jauh lebih tenang. Mereka duduk bersisian. Nora membuka sebotol air mineral dan memberikannya ke Untung. "Saat kecil, aku pernah terjebak badai pasir seperti ini. Waktu itu aku menangis. Aku pikir aku akan mati. Tapi ibuku datang, memelukku, dan bilang badai pasti berlalu." Untung mendengarkan dalam diam. "Sekarang, aku tak takut. Tapi, aku benci kehilangan orang yang aku sayangi," lanjut Nora lirih. Untung menoleh pelan. "Saya cuma pekerja, Miss. Saya tak pantas." "Jangan bilang itu lagi," potong Nora. "Di mataku kamu bukan, cuma. Kamu satu-satunya orang di tempat ini yang bicara dari hati, bukan dari kepentingan." Tiba-tiba, suara petir bergemuruh di kejauhan. Badai makin kuat. Untung melihat tubuh Nora menggigil, bukan karena takut, tapi karena udara mulai dingin di balik angin gurun. Tanpa banyak bicara, Untung melepas jaket lusuhnya dan memakaikannya ke pundak Nora. "Maaf, cuma ini yang saya punya." Nora tersenyum kecil, lalu bersandar di dinding beton. "Jakarmu lebih hangat dari semua jubah yang aku punya." Beberapa jam berlalu. Ketika badai mereda, mereka keluar bersama. Langit kembali biru, matahari terbit kembali di balik bukit pasir. Para pekerja keluar dari barak, saling memeriksa keadaan. Yusuf mendekat dan menepuk bahu Untung. "Wah, kamu bareng Nora selama badai? Gila, makin dekat aja nih kalian." Untung tak menjawab, tapi wajahnya merah. Nora pun tak berkata apa-apa, hanya melirik Untung sekilas, dengan senyum yang susah ditafsirkan. Malam itu, Untung duduk sendirian di halaman belakang baraknya. Ia menatap langit. Hatinya kacau. Badai memang sudah berlalu, tapi perasaannya belum. Ia tahu, di balik semua keakraban itu, masih ada tembok besar di antara mereka. Ia pekerja kasar, tak berpendidikan tinggi, hanya punya selembar ijazah SMP. Sedangkan Nora, ia bangsawan, lulusan universitas luar negeri, pewaris ladang unta paling terkenal di Saudi. Tapi, mengapa ia merasa mereka semakin dekat? Dan lebih dari itu, mengapa ia merasa bahwa Nora pun punya rasa yang sama? Apakah badai itu hanya musibah? Atau pertanda bahwa hati mereka mulai menemukan arah yang sama? Beberapa hari setelah badai pasir itu, suasana di peternakan Al-Rashid berubah.
Para pekerja mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Nora kini lebih sering mengunjungi kandang unta, bahkan ketika cuaca panas menyengat. Dan yang lebih mengejutkan, ia hanya datang jika Untung sedang bertugas. Yusuf, rekan sekamar Untung, sudah tak bisa menahan godaannya. Bro, kamu yakin belum jadi tunangan si Nora itu? Nih cewek kalau ke kandang cuma pas kamu ada. Kalau kamu lagi ke pasar beli rumput, dia nggak kelihatan batang hidungnya. Untung hanya tertawa kecut. Jangan sembarangan ngomong. Yus, aku ini siapa? Dia itu bangsawan, tahu? Tapi di balik tawanya, hati Untung memang tak tenang. Perhatian dan kehangatan Nora makin terasa dalam. Bukan sekadar majikan ke pekerja, tapi seperti ada sesuatu yang lebih pribadi. Dan akhirnya, pada suatu sore menjelang maghrib, ketika matahari gurun menurunkan cahayanya perlahan dan angin bertiup sejuk, Nora memanggil Untung ke dalam kandang utama. Di sana hanya ada satu unta, Jamal, yang kini benar-benar jinak dan bersih terawat. Aku ingin bicara, Untung, kata Nora dengan suara pelan. Untung menyeka tangannya dari sisa rumput kering. Silakan, Miss. Aku tidak akan lama-lama. Aku cuma ingin bertanya sesuatu. Nora menatapnya dalam, lalu bertanya, kalau aku bukan Nora Al-Rashid, kalau aku bukan anak orang kaya, bukan pemilik ladang unta, kamu akan mau hidup bersamaku? Pertanyaan itu membuat Untung terpaku. Ia seakan ditampar kata-kata lembut itu. Tak percaya mereka keluar dari mulut seorang wanita yang jauh di atasnya dalam segala hal. Saya bukan siapa-siapa, Miss. Itu bukan jawaban, sahut Nora, masih lembut tapi tegas. Untung menunduk. Saya takut harapan saya ketinggian. Takut mimpi saya malah bikin Miss dipermalukan keluarga. Kalau saya jujur, iya, saya suka sama Miss. Tapi saya juga sadar diri. Seketika Nora melangkah maju dan berdiri hanya beberapa jengkal dari Untung. Matanya tak berkedip. Suaranya rendah namun jelas. Kalau begitu, aku yang akan melamar kamu. Dek, dunia seakan berhenti berputar. Wajah Untung memucat. Jantungnya berdegup keras seperti suara gendang perang. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Nora mengulurkan sebuah kotak kecil yang dibungkus kain beludru ungu. Isinya bukan cincin emas atau berlian, melainkan cincin perak sederhana dengan ukiran nama unta, Jamal. Kalau kamu terima, pakai ini, katanya. Untung menatap cincin itu. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ia tahu, ini bukan lamaran biasa. Ini simbol. Cincin dengan ukiran nama unta yang mempertemukan mereka, yang menyatukan dua dunia yang selama ini seperti langit dan bumi. Miss, ini serius. Lebih dari serius, kata Nora. Aku sudah bicara dengan ayahku. Awalnya beliau marah besar. Tapi setelah aku bersikeras, beliau akhirnya berkata, kalau kamu memang bisa membuktikan dirimu mampu melindungi dan mencintaiku dengan tulus, dia akan merestui. Tapi hanya jika kamu benar-benar mau. Untung tak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap mata Nora. Saya tidak tahu bisa memberi apa selain cinta dan kesetiaan. Saya tidak punya rumah, tidak punya gelar. Tapi kalau Miss percaya pada saya akan jaga Miss seumur hidup saya. Air mata menetes di sudut mata Nora. Ia menggenggam tangan Untung dan memakaikan cincin itu di jari manisnya. Lalu mereka berdua hanya diam, saling menatap, ditemani suara lembut angin senja dan geraman lembut Jamal di belakang mereka. Namun kabar itu cepat menyebar. Beberapa hari kemudian, ladang Al-Rashid ramai. Para keluarga besar datang, termasuk paman-paman Nora yang terkenal keras kepala. Ada yang langsung menyatakan penolakan, bahkan ada yang menyebut Untung sebagai aib dari Asia Tenggara. Tapi Nora berdiri tegak. Dia bukan pekerja, katanya lantang. Dia calon suamiku, dan dia lebih laki-laki daripada semua pria yang kalian kenalkan padaku. Untung hanya bisa berdiri di belakang Nora, menunduk penuh rasa hormat. Paman tertua dari keluarga Al-Rashid akhirnya bersuara. Kalau begitu, buktikan bahwa kamu pantas. Kami beri kamu waktu sebulan. Jaga ladang ini sendirian, tanpa bantuan pengawas atau pengawal. Jika unta-unta tetap sehat dan peternakan ini berjalan lancar, kami akan menganggap kamu setara. Itulah tantangan yang diberikan padanya. Bukan hanya ujian cinta, tapi ujian hidup yang akan menentukan apakah cinta pekerja kasar bernama Untung pantas menyentuh hati seorang bangsawan Arab bernama Nora Al-Rashid. Dan kini, 1 bulan ke depan akan menentukan segalanya.
Hari pertama ujian dimulai. Suasana peternakan Al-Rashid tak seperti biasanya. Para pengawas senior, kepala kandang, dan bahkan manajer peternakan ditarik mundur dari area kerja. Untung berdiri sendiri di tengah padang pasir yang luas, hanya ditemani belasan pekerja biasa yang sebelumnya bekerja di bagian pembersihan dan penyiraman. Ia menatap kandang-kandang besar, tumpukan jerami, tangki-tangki air yang harus dikontrol, dan lebih dari 50 unta dengan kebutuhan masing-masing. Semua kini di bawah tanggung jawabnya seorang. Bismillah, bisiknya. Lalu mulai menyusun jadwal baru. Ia bangun subuh, menyusuri kandang satu persatu, mencatat kondisi unta, lalu mengatur tim kecilnya dengan sistem yang selama ini hanya ia pelajari diam-diam dari kepala kandang. Hari pertama berjalan lancar, tapi hari-hari berikutnya mulai menantang. Pada hari kelima, pasokan air dari sumur tiba-tiba berhenti. Pompa air solar rusak, dan teknisi tidak diperbolehkan masuk karena aturan ujian mandiri. Untung harus berpikir cepat. Kalau pakai tenaga diesel bisa bahaya. Panasnya bisa meledakkan mesin. Tapi kalau pakai manual, tenaga kita kurang. Ia akhirnya menyusun sistem penyedotan dengan bantuan drum bekas, ember tali, dan alat angkut rakitan dari roda gerobak. Dengan sistem sederhana itu, ia dan 3 temannya mengangkut air dari sumur cadangan setiap 2 jam sekali. Malam harinya, tubuhnya menggigil kelelahan, tangannya penuh lecet. Tapi unta-unta tetap kenyang dan kandang tetap bersih. Berita ini sampai ke telinga keluarga besar Nora. Beberapa mulai memperhatikan. Anak ini keras kepala, gumam paman tertuanya. Dia bukan keras kepala, jawab Nora dengan bangga. Dia pekerja keras. Namun badai besar sesungguhnya belum datang. Pada hari ke-20, seekor unta betina hamil tua tiba-tiba mengalami kontraksi dini. Ia mengamuk, berputar-putar di dalam kandang, dan tak mau diberi makan. Dokter hewan tidak bisa dipanggil, sesuai perjanjian. Semua hanya bergantung pada insting dan keberanian Untung. Ia ingat satu hal yang dulu diajarkan oleh kepala kandang. Unta betina akan tenang jika kamu berbaring di dekatnya dan berbicara lembut sambil memegang lehernya. Malam itu, di tengah suara lolongan unta dan angin gurun yang menggigit, Untung masuk sendirian ke kandang. Ia mematikan lampu sorot agar tidak membuat sang unta makin stres. Ia duduk perlahan, lalu bersenandung dalam bahasa Jawa yang lembut. Lir ilir tandurewus sumilir. Unta itu berhenti bergerak liar. Nafasnya mulai melambat. Perlahan ia merebahkan tubuhnya. Untung mendekat, mengusap lehernya, dan tetap bersenandung. Dalam 2 jam berikutnya, bayi unta lahir, sehat, bersih, dan langsung menyusu pada induknya. Besok paginya, ketika paman-paman Nora datang untuk inspeksi mendadak, mereka terkejut melihat seekor bayi unta lahir malam sebelumnya, tanpa bantuan profesional. Siapa yang bantu persalinannya? Tanya mereka. Dia, jawab salah satu pekerja sambil menunjuk Untung yang sedang tidur bersandar di kandang, masih memegang botol susu pengganti untuk bayi unta itu. Nora yang diam-diam melihat dari kejauhan, tak bisa menahan air matanya. Hatinya tak lagi bisa dibantah. Ia mencintai Untung, bukan karena dia berbeda, tapi karena justru dalam kesederhanaannya ada ketulusan yang tak bisa dibeli dengan semua kekayaan dunia. Hari ke-30 tiba. Ujian selesai. Semua peternakan tetap berjalan lancar. Tak ada unta yang sakit. 1 unta bahkan lahiran. Pekerja tetap bekerja tertib. Kandang bersih. Air dan pakan aman. Dan laporan mingguan yang diajukan Untung ke kepala keluarga besar tak ada celah. Paman tertua berdiri di depan ruang keluarga besar dan berkata, "Anak ini tidak hanya menjaga unta. Dia menjaga harga diri keluarga kita." Sore itu, Untung dipanggil ke ruang utama rumah keluarga Al-Rashid. Duduk berjajar para paman dan sepupu Nora. Di tengah mereka berdiri sang ayah, Tuan Hamzah Al-Rashid, yang selama ini tak pernah bicara langsung dengan Untung. "Berdiri, nak," katanya. Untung berdiri, lututnya gemetar. "Selama ini aku mencurigaimu. Aku khawatir kamu hanya mendekati anakku demi kekayaan. Tapi sekarang aku tahu, bahkan jika aku tak punya apa-apa, kamu tetap akan mencintainya." Tuan Hamzah berjalan mendekat dan menyerahkan sebentuk cincin emas kecil. "Dengan ini, aku restui hubunganmu dengan Nora. Tapi ingat, bukan karena kamu sudah membuktikan dirimu, tapi karena hatimu memang pantas." Mata Untung berkaca-kaca. Ia sujud di hadapan ayah Nora. "Terima kasih, Tuan. Saya tidak akan mengecewakan keluarga ini."
Hari itu menjadi hari yang mengubah hidupnya. Dari tukang bersih kandang, kini ia resmi menjadi calon suami putri bangsawan Arab. Tapi, benarkah jalan akan selalu mulus setelah restu? Ataukah justru badai berikutnya sedang menunggu setelah lamaran? Seiring waktu berjalan, tekanan dari keluarga besar dan pesaing bisnis semakin berat. Untung dan Nora kini tidak hanya berhadapan dengan urusan pribadi, tapi juga intrik dan pertempuran bisnis yang sangat kompleks. Pagi itu, Untung menerima surat resmi dari Al-Masri Holdings yang menawarkan uang tebusan besar untuk menyerahkan peternakan. Surat itu juga menyertakan ancaman terselubung. Jika tidak menyerah, akan ada konsekuensi yang tidak diinginkan. Untung dan Nora berdiskusi panjang malam itu di ruang tamu rumah keluarga Al-Rashid. "Aku tahu ini bukan hanya soal unta atau peternakan," ujar Untung. "Ini soal kehormatan kita, tentang siapa yang bisa bertahan." Nora menggenggam tangan Untung erat. "Aku percaya padamu. Kita harus hadapi ini bersama-sama." Untung mulai menyusun strategi. Ia menghubungi beberapa teman lama dan relasi yang pernah ia kenal selama bekerja di Arab. Bersama mereka, ia mulai memantau gerak-gerik pesaing dan mencari celah untuk menguatkan posisi peternakan. Di saat yang sama, Untung juga belajar lebih dalam tentang bisnis peternakan unta. Ia mengikuti kursus singkat yang diselenggarakan oleh manajemen, mempelajari sistem penjualan, ekspor, dan bahkan teknik reproduksi unta agar menghasilkan kualitas terbaik. Di balik perjuangan itu, hubungan Untung dan Nora semakin erat. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama, baik di tengah kandang unta maupun di taman rumah yang ditumbuhi pohon kurma. Namun, tantangan terbesar datang saat Nora menerima tawaran menikah dari seorang pangeran dari Dubai, sebagai bagian dari aliansi bisnis keluarga. Keluarga besarnya menekan Nora untuk menerima lamaran itu demi menjaga reputasi dan keuntungan bisnis. Nora bingung dan sedih. Ia mencintai Untung, tapi juga terikat dengan kewajiban keluarga. Suatu malam, di bawah langit berbintang di gurun pasir, Nora berbicara dari hati ke hati dengan Untung. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Untung. Tapi keluargaku, mereka ingin aku jadi pangeran yang layak, bukan istri peternak biasa." Untung menggenggam tangan Nora dan berkata dengan tegas, "Cinta kita bukan soal status atau harta. Aku akan berjuang bukan hanya demi kita, tapi juga demi menunjukkan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan semua halangan." Mereka pun berjanji untuk tetap bersama, apapun rintangan yang datang. Pertarungan antara cinta, keluarga, dan bisnis kini mencapai puncaknya. Apakah Untung mampu mempertahankan cinta dan peternakan di tengah badai intrik yang semakin memanas? Malam itu, udara gurun terasa lebih dingin dari biasanya. Di bawah langit penuh bintang yang gemerlap, Untung dan Nora duduk berdampingan di teras rumah besar keluarga Al-Rashid. Suasana hening, tapi di dalam hati masing-masing berkecamuk ribuan pikiran. Kabar tentang lamaran Pangeran Dubai semakin mengancam. Keluarga Nora menekan untuk segera membuat keputusan. Namun, hati Nora masih setia pada Untung. "Aku tahu ini berat untukmu, Untung," kata Nora pelan, menatap mata pria yang sudah ia cintai seperti keluarga sendiri. "Aku harus memilih. Ikut keluargaku demi masa depan atau bersama kamu dengan segala risiko yang ada." Untung menggenggam tangan Nora erat. "Aku tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Aku hanya ingin kau bahagia, apapun keputusanmu." Nora menunduk. Ia takut kehilangan cinta sejatinya, tapi juga tak ingin menghancurkan harapan keluarga yang selama ini membesarkannya. Di tengah pergulatan itu, ayah Nora, Tuan Hamzah, tiba-tiba muncul. Wajahnya serius namun ada kehangatan dalam sorot matanya. "Aku sudah melihat perjuanganmu, Untung," katanya. "Bukan hanya dari kerja kerasmu, tapi juga dari hatimu. Aku ingin kau tahu, restuku bukanlah beban, tapi harapan. Harapan agar kau dan Nora membangun masa depan yang penuh berkah." Nora menatap ayahnya dengan penuh haru. Tuan Hamzah melanjutkan, "Mengenai Pangeran Dubai, itu adalah urusan bisnis. Tapi cinta dan keluarga adalah urusan hati. Aku serahkan pilihan itu pada kalian." Malam itu, Nora dan Untung mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka memilih cinta dan masa depan bersama, meskipun harus menanggung segala konsekuensi.